Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, tentunya masih bersama dengan narasumber Ines. Ada Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Ahmad Zainur Roza, STK, SIK, MM. Nah, Bapak, kita akan melanjutkan terkait dengan strategi dalam penanganan pengamanan Nataru. Nah, Pak, mungkin ada pesan khusus bagi pengendara sepeda motor. Tentunya kan kalau kita berbicara untuk pengendara sepeda motor, makin tahun makin naik ya. Iya. Seperti apa, Pak? Silakan. Ya itu tidak dapat dipungkiri Mbak ya. Iya. Itu pemudik itu rata-rata mayoritas dari wilayah barat ke arah tengah, timur itu merasa bangga akan pencapaiannya. Iya. Jadi ketika dia bekerja di Jakarta, harapan besar kembali itu menunjukkan keberhasilannya menggunakan sepeda motor maupun mobil. Iya. Nah, untuk yang sepeda motor ini kami harapkan, kami himbau kepada masyarakat yang akan mudik menggunakan sepeda motor, lebih baik menggunakan angkutan umum seperti bis, kemudian kereta maupun travel, Lebih resiko juga ya. meminimalisir resiko. Kan dua roda nih, depan sama belakang. Kalau yang dikit kan luar biasa Kembali ke sakitnya. curah hujan yang tadi, Iya. bisa masuk angin motornya. Orangnya. Baik, Bapak, terkait dengan pemanfaatan teknologi dan juga inovasi yang dilakukan, apakah Satlantas Polres Brebes itu sendiri menggunakan teknologi tertentu, misalnya CCTV atau mungkin aplikasi monitoring atau mungkin sistem digital untuk memantau arus kendaraan? Untuk pemantau arus, kami lebih memaksimalkan teknologi yang ada, yaitu CCTV yang dimiliki dari Dinas Perhubungan, pengelola tol juga, Oke. dengan aplikasi Travoy. Travoy dari pengelola tol itu dapat kita akses untuk lebih kita meyakinkan diri. Kita cek sebelum berangkat itu, oh arusnya masih landai, nanti kita berangkat sekarang seperti itu. Lebih memaksimalkan peran CCTV mereka. Oke, saya malah baru tahu ya, karena saya nggak pernah mudik pakai kendaraan sendiri gitu. Nggak mau capek soalnya. Baik. Jadi saya baru tahu kemarin wawancara sama orang BMKG juga saya baru tahu kalau ternyata mereka juga punya aplikasi untuk Iya. mendeteksi 7 hari ke depan. Terus saya juga baru tahu kalau ternyata CCTV juga bisa kita lihat ya. Ya bisa. Ya Allah, saya hidup di gua kali ya. Fungsinya Polri TV. Mungkin hanya sama kayak Ites nggak apa-apa ya. Selain mengedukasi pemirsa juga presenter juga edukasi. Makasih Bapak lo. Baik Pak, kembali lagi. Jadi bagaimana koordinasi di antara petugas di lapangan? Kemudian untuk mengatur lalu lintas di persimpangan atau mungkin pertigaan pejagaan. Atau ini bilangnya apa ya, dermoleng. Ya di Dermoleng. Dermoleng, Ya, nah. flavor Dermoleng. Maaf ya kalau salah. Koordinasi kami sudah ada tempat yaitu pos pam terbaru yang ada di Pejagan, di mana itu sudah terdapat berbagai instansi di sana. Kita dapat memantau di layar monitor bareng-bareng potensi apa yang akan terjadi. Itu apabila ada kemacetan di wilayah Dermoleng sana. Kemudian kami memantau juga traffic accounting yang dimiliki oleh pelaksana tol, di mana landai itu mencapai 250 kendaraan per jam yang melintas, itu masih landai. Kemudian ramai itu di 250 hingga 500 kendaraan yang melintas per jamnya. Kemudian padat. Nah, padat ini perlunya kehadiran petugas di lapangan, baik dari tol maupun dari kepolisian. Ramai itu di sekitar 500 hingga 600 per jamnya kendaraan yang lewat. Kemudian emergency, setelah ramai padat kemudian emergency, bahwasanya kendaraan ini secara berturut-turut di angka 600 3 jam berturut-turut hingga terjadi kemacetan yang ada di Dermoleng. Maka dari itu kami melaksanakan pengalihan arus dengan menutup entrance tersebut. Oke, nah kalau untuk ada rencana nggak sih untuk menambah jumlah personil atau mungkin menggunakan teknologi tambahan dalam pengaturan lalu lintas selama persiapan menyambut Nataru 2026? Untuk penambahan anggota Satlantas sendiri sudah kami masih makanya ada. Kalau minta, yang lain juga pada minta. Yaitu fungsinya operasi tersebut adalah melibatkan semua fungsi yang ada di Polres Brebes untuk fokus dalam operasi, misalnya kedepannya ada operasi Zebra, kemudian operasi Nataru. Nah, dimaksimalkan dengan misalkan Sabara, kita perbantukan penebalan di pengaturan.
tentunya masih satu satuan Iya. wilayah ya. Lintas sater Mampir kami. aja, baik. Kemudian Pak, kalau untuk Polres Brebes itu sendiri bagaimana sih untuk menangani kendaraan yang hilir mudik di pertigaan Darmoleng itu agar tidak terjadi kepadatan? Karena kan tadi disampaikan juga kan, Iya. bagaimana pecahnya akhirnya di situ juga. Ya tentunya dengan API tadi kami berinovasi. Setelah adanya traffic account kita dapat dari pihak tol yang ada di Pejagan, kemudian kami melaksanakan one way lokal di sekitaran dari Pejagan hingga Clever Darmoleng. Oke, kita disiapkan. Iya. Itu disiapkan. Tapi tetap hati-hati gitu ya. CB-CB-nya kami sudah mempersiapkan. Oke, luar biasa sekali Kasat Lantas kita. Dan Pak Kasat izin, mungkin ada rekomendasi bagi masyarakat yang ingin menghindari kemacetan di jalur Pantura selama libur Nataru 2020. Oke, untuk menghindari berarti jangan lewat situ dong, berarti lewat tol. Ya selain itu, selain lewat jalur tol juga kembali lagi kami mengimbau untuk mengajak pemirsa Polri TV yang akan mudik menggunakan jalur via udara, via darat itu bis yang lewat tol, kemudian kereta api. Oke. Nah, kalau tadi kan ada aplikasi tertentu nih dari instansi-instansi terkait. Kalau untuk dari informasi lalu lintas selama libur Nataru, apakah masyarakat bisa mengakses informasi itu di mana? Mungkin ada Ada loh. layanannya? Silahkan tuh. Untuk di Satlantas Polres Brebes sendiri, Iya. kami menggunakan akun IG Satlantas Polres Brebes yang sedang live saat ini. Oh. Jadi setiap kegiatan baik operasi Iya. nanti per jamnya atau setiap saat ada yang live report tentunya. Jadi rekan-rekan dapat mengakses, melihat sejauh mana sih situasi arus lintas yang ada di wilayah Brebes saat ini dengan Satlantas IG Satlantas Polres. Wah, berarti sekarang masyarakat kalau udah mau ngelewatin Brebes sudah gampang ya. Ya, tinggal Sambil berkendara. Nggak boleh ya sambil berkendara. Yang penting kan kita roll, iya. Baik Pak, mungkin ini nggak terakhir sih. Ada pesan yang ingin atau mungkin imbauan ya yang disampaikan dari Bapak kepada masyarakat, khususnya bagi para pemudik yang akan melintasi wilayah Brebes, Pak. Silakan. Kembali lagi untuk pemirsa yang akan melintas wilayah Brebes, sebelum bepergian silakan atau pada saat mau mendekat wilayah Brebes, monitor IG Satlantas Polres Brebes ataupun IG Korlantas NTMC untuk lebih tepatnya mendapat informasi. Baik, kemudian ini masih belum terakhir Pak, karena masih ada lagi. Bagaimana harapan Bapak terhadap pelaksanaan operasi Nataru tahun ini agar tentunya bisa berjalan dengan lancar dan juga? Harapan kami adalah harapan kita semua Iya. sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang baik dan budiman. Yaitu kami mendoakan kepada para pemudik, tidak hanya yang mudik di Brebes maupun di wilayah tengah lain, agar semoga yang melintas sehat walafiat, Amin. kemudian selamat sampai tujuan. Amin. Harapannya itu. Amin. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, disehatkan, dan dimampukan. Iya, itu yang terakhir. Oke. Terakhir, ini baru nih yang terakhir. Bapak izin, apa mungkin ada imbauan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Polri TV, khususnya untuk menghadapi akhir? Untuk menghadapi akhir tahun, Iya. tentunya kita dari segi polisi sendiri, Iya. harapannya adalah bagaimana kondisi dan psikologi masyarakat itu dalam keadaan sehat. Selain kondisi sehat, jasmani rohani juga kesehatan dari kendaraan itu sendiri, Pak. Karena kita sehat tapi kendaraan nggak sehat, sama saja. Berarti kita harus memeriksa ban, cek rem, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Brebes sudah memberikan arahan, imbauan, dan juga tentunya informasi yang luar biasa untuk kami semua pemirsa Polri TV dan juga termasuk saya sih Pak edukasi. Baik, terima kasih kehadirannya, mudah-mudahan ada kesempatan lagi Bapak untuk bisa kita berkomunikasi kembali. Dan pemirsa kita pamit undur diri ya, mohon maaf apabila salah kata, dan kita pamit dan Salam salam presisi. presisi.
Menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Brebes, Polda Jawa Tengah mulai bersiap menghadapi potensi lonjakan arus kendaraan. Di bawah pimpinan Kasat Lantas AKP Ahmad Zainur Rozak, berbagai langkah strategis telah disiapkan, mulai dari pendirian pos pengamanan dan pos pelayanan, hingga tim khusus pengurai kemacetan di titik-titik rawan. Brebes, sebagai salah satu pintu utama keluar masuk kendaraan menuju Jawa Tengah, memiliki peran vital dalam kelancaran arus lalu lintas nasional, terutama di jalur Pantura dan Tol Trans Jawa. Berbagai antisipasi dilakukan untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus mudik maupun balik. Mulai dari koordinasi dengan Dinas Perhubungan, TNI, dan pihak pengelola tol, hingga penerapan rekayasa lalu lintas di titik rawan seperti eksit tol Pejagan dan jalur selatan. Selain itu, Satlantas juga menekankan keselamatan pengendara, patroli intensif, serta pemanfaatan teknologi monitoring untuk mengantisipasi kepadatan dan potensi kecelakaan selama musim hujan.